Hey, halo Sobat PTK, selamat datang kembali di podcast PTK 2020 persembahan Komnas Batik, Kaus Mahasiswa Kedinasan Urban Batik, Pekalongan, Batang. Oke Sobat PTK, episode ini akan dibawakan sama aku, Fatur Rahman, mahasiswa D4 Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS, dan akan ditemani dengan narasumber kita dari IPDN. Silakan berkenalan. Halo Kak Fatur, halo rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, nama Bagus Satria Sambodo dari PTK IPDN, jurusan Manajemen Keuangan Publik. Salam kenal ya. Oke Kak Bagus, nah kesibukan sekarang lagi apa nih Kak Bagus? Untuk akhir-akhir ini tuh disibukkan, khususnya untuk angkatan saya, itu disibukkan dengan adanya pekaderan. Jadi instansi-instansi yang ada di organisasi merekrut anggota baru. Jadi untuk tingkat keduanya ini itu dilaksanakan pekaderan. Dan juga minta doanya buat sekalian, minggu depan hari Senin tepatnya tanggal 2 November itu ada kegiatan UTS ulangan tengah semester. Ya mungkin mohon doanya buat dilancarkan untuk ujiannya. Amin, semoga lancar ya ujiannya. Nah kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak Bagus. Informasi umum apa aja sih tentang IPDN ini? Untuk IPDN sendiri itu atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu sekolah kedinasan dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan itu mempersiapkan kader pemerintahan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Jadi singkatnya itu lulusan IPDN nantinya akan menjadi seorang PNS atau ASN yang nantinya akan ditempatkan di lingkup pemerintahan daerah maupun pusat. IPDN sekarang itu sudah memiliki 3 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Politik Pemerintahan, yang kedua Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan yang ketiga Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Alamatnya di mana aja sih Kak? IPDN sendiri alamatnya itu di Jalan Raya Bandung Sumedang, kilometer 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Tapi IPDN juga memiliki kampus daerah. Kampus di Jatinangor itu kampus pusat, yang terus kampus daerahnya itu ada 6. Yang satu tuh di Baso, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kedua itu di Sungai Ambawang, Kuala, Kuburaya, Kalimantan Barat. Yang ketiga Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Yang keempat Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara. Yang kelima itu di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Yang keenam itu di Sentani, Jayapura, Papua. Jadi kampus IPDN itu pusatnya di Jatinangor dan ada 6 kampus regional yang tersebar di provinsi-provinsi yang saya sebutkan tadi. Oh gitu, berarti banyak banget ya. Lah kalau Kak Bagus sendiri itu ada di kampus mana nih sekarang? Kalau menurut Permendagri nomor 63 tahun 2015 tentang pedoman tata kehidupan praja, sebenarnya tingkat 2 itu atau madya praja itu harusnya ditempatkan di kampus daerah. Namun mengingat adanya penyebaran COVID-19 ini yang belum mereda, jadi seluruh madya praja yang sekarang itu masih di kampus pusat Jatinangor. Jadi gitu ya, berarti masih di Jatinangor. Nah kalau perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu apa sih? Apakah memang jurusannya berbeda setiap daerah atau gimana? Iya, nanti penyebaran praja yang akan ditetapkan di regional itu menurut jurusannya masing-masing. Untuk IPDN Kampus Sumbar itu program studinya itu keuangan publik sama teknologi informasi dan rekayasa. Selanjutnya buat kampus Kalbar itu program studinya itu sumber daya aparatur. Selanjutnya buat Sulawesi Utara kependudukan dan catatan sipil. Dan kampus Sulawesi Selatan itu ada jurusan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat. Serta yang terakhir itu kampus Papua itu ada jurusan politik pemerintahan. Oh iya, dan terakhir itu ada NTB.
ETD itu untuk jurusan praktik kepolisian Tata Pamong dan manajemen keamanan dan keselamatan publik. Oh, jadi emang dibedakan berdasarkan jurusannya ya. Nah, kalau di IPDN ini sendiri itu menganut pendidikan yang militer, semi militer atau bagaimana ya? Di kampus IPDN sendiri itu menerapkan pendidikannya semi militer. Jadi pelajar-pelajar yang ada di IPDN itu dituntut untuk disiplin dan sigap dalam menjalankan tugas. Dan juga untuk pola pendidikannya itu di IPDN sudah ada namanya itu Jarlatsuh atau pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Dalam sehari itu langsung bisa diajarkan pola pembelajarannya tersebut. Untuk pengajaran sendiri itu diterapkan di dalam kelas, jadi nanti ada mata kuliahnya akan dipembelajarakannya. Selanjutnya juga ada pelatihannya itu seperti mengelola administrasi yang ada di pemerintahan. Jadi ada mata kuliah tata naskah dinas, akuntansi, dan lain sebagainya. Serta pengasuhannya itu dari sistem pengasuhan di dalam wismanya atau dalam baraknya. Jadi ada pengasuhnya yang akan menjadi atau mencontohkan sikap yang baik dan benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Persyaratan untuk bisa mendaftar di IPDN ini apa aja sih? Persyaratan masuk IPDN sendiri ada 3 macam. Persyaratan umum, persyaratan administrasi, dan persyaratan khusus. Semuanya itu sudah tertera di spcp.ipdn.ac.id. Di situ sudah tertera jelas, bisa dibaca sendiri. Kalau kriteria yang menunjang pendidikan di IPDN ini ada nggak? Kalau ada itu apa aja? Untuk kriteria masuk IPDN sendiri itu sudah tertera di persyaratannya. Jadi tinggi badan untuk laki-laki itu minimal 160 cm, untuk perempuan itu 155. Selanjutnya juga sehat jasmani dan rohaninya. Selanjutnya tidak sedang menjalani atau hukuman pidana. Sebenarnya itu sudah tertera semua sih di persyaratan yang ada di spcp.ipdn.ac.id. Oke, memang bisa dilihat sih di websitenya. Terus kalau tahapan mendaftar dan tesnya di IPDN ini bagaimana ya Kak Bagus? Untuk daftar di IPDN sendiri itu harus daftar dan verifikasi dulu di portal SSC-ASN Dikdin. Selanjutnya pilih sekolah kedinasan IPDN. Selanjutnya lanjut ke portal spcp.ipdn.ac.id. Untuk tahap pertamanya itu ada seleksi kompetensi dasar atau SKD yang menggunakan sistem CAT atau Computer Assessment Test oleh BKN. Selanjutnya untuk tahap keduanya itu tahap tes kesehatan. Jadi nanti akan dicek kesehatannya. Selanjutnya ada tahap selanjutnya ada tes psikologi dan integrasi serta kejujuran. Selanjutnya ada tes pantukhir atau penentuan akhir. Di situ juga bisa tahap akhir dalam masuk IPDN. Tahapan tes yang ada di IPDN itu menganut sistem gugur. Jadi kalau seumpama di tahap pertama atau di SKD-nya itu sudah tidak memenuhi syarat, berarti tidak bisa melanjutkan lagi tahapan tes atau tahapan seleksinya. Jadi setiap tahapannya itu menganut sistem gugur. Nah, dari beberapa tahapan tadi itu, tahap apa sih yang paling menggugurkan peserta IPDN ini? Untuk tahapan yang menggugurkan banyak peserta itu sebenarnya itu di tahap pertama atau seleksi kompetensi dasar. Jadi untuk kuota yang diterima di tahap pertama itu cuman 27% untuk tahun 2020 ya, cuman 27% dari 100% pendaftar. Jadi kelihatannya itu banyak sekali yang gagal di seleksi kompetensi dasar atau tahap pertama SKD. Menurut saya sih kalau
persiapannya itu sudah matang, persiapan dari calon pendaftarnya itu sudah matang, itu insya Allah bisa lancar-lancar saja. Tapi kalau dilihat dari banyaknya yang gugur, itu di tahap pertama atau di seleksi kompetensi dasar. Intinya dari semuanya atau tahap seleksinya itu sebenarnya itu rajin-rajin latihan, maka bisa mengurangi beban dalam seleksinya itu. Nah, itu kalau yang paling banyak menggugurkan peserta. Nah, kalau menurut pribadi Kak Bagus ini sendiri, tahapan yang paling sulit dikerjakan atau dilalui oleh Kak Bagus itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi dalam menjalankan tahap tes tahun 2019 lalu, itu tahap terakhir sih, tahapan terakhir yang menurut saya paling susah. Karena di situ tuh kondisinya Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kuota 113 untuk masuk tes pantohir, dan yang diterima itu cuman 103, jadi ada 10 orang yang nanti akan gugur. Jatuhnya ke mental sih. Pada saat itu saya rada minder karena harus meminggirkan 10 orang lagi dalam masuk IPDN. Seiringnya jalannya waktu, tes-tes dapat dilalui, alhamdulillah bisa terlaksana, tapi rada minder. Tapi sebenarnya kalau seumpama sering-sering latihan, sering-sering mengerjakan item yang akan nanti diteskan, itu insya Allah akan dimudahkan. Jadi intinya sering-sering latihan saja. Semuanya itu jatuhnya kepada latihan dan mental pribadi. Oke, siap. Memang mental itu paling penting. Nah, itu kan tadi tahapan sebelum masuk menjadi praja di IPDN nih, Kak Bagus ya. Nah, kalau sudah menjadi prajanya, itu biaya hidup dan biaya per semester di IPDN itu gimana sih? Untuk sekolah IPDN sendiri itu sekolah ikatan dinas. Jadi semua biaya operasionalnya kegiatan pendidikan yang ada di sini itu semua ditanggung oleh pemerintah. Dari mulai makan, terus juga biaya semester, terus tempat tinggal. Pokoknya yang berdukung dengan sistem pembelajaran yang ada di IPDN itu semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi alhamdulillah sih semuanya dapat gratis. Sampai baju-bajunya juga diberi lembaga. Wah, mantap banget ya berarti fasilitasnya. Nah, selain fasilitas biaya yang gratis ini, fasilitas penunjang perkuliahan di IPDN ini apa aja sih, Kak? Untuk fasilitas kampus yang ada di kampus Pusat Jatinangor sendiri, itu yang pertama ada ruang kelas yang berjumlah 64 ruangan yang terdiri dari 8 ruangan besar dan 56 ruangan kecil. Selanjutnya ada perpustakaan, ada laboratorium untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya juga ada fasilitas lain seperti ruang seminar, ruang olahraga, ruang studio, ruang komputer, ruang aula, asrama buat tempat tinggalnya praja, serta ada ruang makan, ruang kantor. Selanjutnya juga ada poliklinik IPDN. Selanjutnya ada fasilitas umum untuk tempat ibadahnya, itu ada 1 buah masjid, 1 buah gereja Katolik, 1 buah gereja Protestan, dan 1 buah pura. Selanjutnya juga untuk tempat olahraganya itu ada 5 lapangan tenis, 1 lapangan sepak bola, 4 lapangan futsal, 1 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket, 1 lapangan squash, 2 lapangan voli, dan 1 kolam renang. Serta jika ada yang mau menyehatkan badan dengan berolahraga, ada fitness center, serta koperasi pegawai abdi praja. Mantep banget sih emang ini fasilitasnya di IPDN. Nah, kalau udah lulus nih dari IPDN, Kak, prospek kerjanya gimana sih kalau udah lulus? Untuk prospek setelah lulus, IPDN sendiri itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, dan lulusannya atau yang disebut
purna praja nantinya akan menjadi PNS atau ASN yang akan ditempatkan di pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Oh, jadi gitu ya. Nah, kalau benefit nih Kak, benefit yang didapat kalau kita udah masuk menjadi praja IPDN itu apa aja sih? Benefit atau keuntungan jadi praja IPDN sendiri itu yang pertama, untuk pendidikannya sudah difasilitasi oleh negara. Selanjutnya nanti setelah lulus atau menjadi purna praja itu sudah menjadi CPNS, nantinya akan menjadi CPNS yang nantinya akan diangkat sebagai PNS dan ditempatkan di pemerintahan daerah. Oke, kalau gitu Kak Bagus sendiri nih ada tips dan trik gak sih buat calon praja IPDN 2021 ini dalam mengikuti tahapan-tahapan masuk IPDN? Sebenarnya untuk tips dan trik masuk IPDN dari pribadi sendiri sih tidak ada spesifikasinya sih. Yang paling penting itu rajin dan giat dalam berlatih, terus berusaha, jangan pantang menyerah, terus latihan walaupun yang lain pada tiduran, kita tetap latihan, sering-sering mengerjakan soal-soal SKD, terus menjaga kesehatannya dengan makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan tidak lupa untuk selalu membina fisiknya agar stamina dan daya tahan tubuhnya itu juga terjaga. Intinya itu sering latihan, sering mengerjakan tahap-tahapan yang nanti akan diujikan, dan tidak lupa untuk berdoa. Oke, sebagai penutup nih Kak, ada pesan nggak sih buat calon praja IPDN 2021? Kalau mau promosi juga sekalian boleh. Pesan saya untuk calon praja IPDN tahun 2021 itu sering-sering latihan, sering-sering mengerjakan soal SKD, jaga kesehatan, rutin bina fisik, rutin berolahraga untuk menjaga stamina-nya. Pokoknya terus semangat dalam mempersiapkan diri untuk masuk IPDN. Jangan mudah menyerah, walaupun banyak orang yang mencemooh karena mungkin nggak bakal masuk IPDN, mungkin persaingannya ketat atau sebagainya macam, itu tidak usah pedulikan. Yang penting percaya pada diri sendiri bisa masuk ke IPDN. Pokoknya semangat dan terus berlatih. Oh ya, satu kalimat dari saya untuk Capra tahun 2021. Saya tunggu di Lembah Manglayang. Nah, jawaban itulah yang akan menutup podcast kali ini ya. Terima kasih banyak kepada Kak Bagus yang di sela-sela kesibukan kuliah online dan akan melaksanakan UTS masih mau menyempatkan waktunya menjadi narasumber di podcast ini. Nah, bagi Sobat PTK yang masih penasaran tentang salah satu PTK bergengsi di Indonesia ini, boleh aja langsung kepoin di akun media sosial Komnas Batik atau akun resminya IPDN langsung ya Sobat PTK. Nah, kalau masih kepo dan mau ngobrol langsung dengan praja IPDN, nah insya Allah nih kami akan memfasilitasinya di PTK Expo tahun 2020 mendatang. Jadi terus stay tune ya di media sosial kami, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain episode. Dah.